Surabaya. Miris dialami seorang siswi SMP di Mojokerto, AE 15 tahun. Ia menjadi korban pembunuhan oleh teman sekelasnya, AB 15 tahun. Siswa kelas 3 SMP N1 Kemlagi, Mojokerto ini nekat membunuh temannya hanya gara-gara masalah sepele. Selamat datang di Perspektif Awam. Ya guys, seperti yang kalian udah ketahui mungkin dari berita atau dari sosial media ya. Jadi ada satu kejadian beberapa hari lalu gitu kan. Di sini ada seseorang yang menghilangkan nyawa temannya sendiri hanya gara-gara masalah sepele. Penghilangan nyawa ini dilakukan AE bersama temannya AD 19 tahun. Mirisnya AD sempat korban. Perilaku bejat ini diduga dilakukan AD saat korban sudah tak bernyawa. Berarti sudah ngebunuh, kemudian menyetubuhi mayat. Sangat bejat. Kayaknya iblis juga geleng-geleng kepala melihat apa yang kedua bocil ini lakukan ya. Karena ini masih di bawah umur jadi tetap bocil aja. Tapi kenapa umur 15 sama 19 tahun bisa setega itu gitu loh. Bisa mempunyai sifat binatang seperti itu. Sedangkan otaknya pun belum tumbuh dengan sempurna. Umur-umur di bawah 20 tahun itu kan masih sangat-sangat labil. Apakah kelabilan itu juga yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Kita juga nggak tahu. Kita baca dulu dari Detik Jatim. Korban sempat hilang 1 bulan. Korban hilang sejak 15 Mei 2023. Siswi kelas 3 SMP asal Desa Mojo Jajar, Kemlagi, Mojokerto itu pamit ke ibunya melihat pasar malam. Orang tua korban melaporkan kehilangan putrinya ke Polsek Kemlagi pada 17 Mei. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menemukan korban. Korban akhirnya ditemukan polisi dalam kondisi sudah tak bernyawa pada Selasa 13 Juni dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Mayatnya yang membusuk terbungkus karung putih di parit bawah rel kereta api Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Soko, Mojokerto. Mayat siswi kelas 3 SMP itu ditemukan polisi setelah berhasil meringkus dua pelaku pada Senin 12 Juni 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku berinisial AD 19 tahun dan AB 15 tahun warga Kecamatan Kemlagi. Kayak nggak habis pikir gitu loh, ada manusia-manusia sekeji itu gitu. Apalagi karena masalah sepele gitu ya. Kayak maksudnya dari segi apapun tuh nggak akan dibenarkan. Mau lu lihat dari sisi positifnya juga nggak ada positifnya gitu loh. Maksudnya nggak ada yang dia bela atau apa sakit hati atau dendam karena apa atau gimana kayak gitu. Jadi sepele itu orang bisa menghilangkan nyawa. Manusia yang lain itu kan sangat-sangat binatang. Iblis pun pasti geleng kepala melihat kelakuannya. Dan tidak sedikit kita temukan bahwa pelaku-pelaku kriminalitas apalagi sampai pembunuhan yang kayak gini, terlebih lagi kasus-kasus yang tidak sekeji ini, maksudnya kayak sekedar narkoba atau perkelahian atau apa gitu, dilakukan oleh anak-anak di bawah umur gitu. Maksudnya ini tuh salah siapa? 15 tahun yang lalu mereka itu masih bayi semua, masih balita gitu. 15 tahun yang lalu itu kalau untuk seumuran saya 15 tahun yang lalu itu udah SMA. Jadi kan pas waktu saya SMA itu lahir seorang bayi yang kelak akan melakukan sebuah perbuatan yang keji gitu loh. Padahal pas saya SMA dia baru lahir anjir. Kayak nggak habis pikir. Maksudnya
dia tumbuh kembangnya itu di tengah-tengah keluarga seperti apa, di tengah-tengah lingkungan seperti apa, dan di tengah-tengah pendidikan yang seperti apa gitu. Circle-nya tuh circle apa yang menjadikan orang ini tuh menjadi iblis di waktu usia yang masih belasan tahun nih. Jadi ini tamparan keras buat para orang tua kayak gitu loh, kayak seakan-akan em, orang tua tuh kebanyakan sekarang tuh karena zamannya udah kapitalisme, modernisasi kayak gitu, kayak seakan-akan yang jadi tolak ukur prestasi yang membanggakan itu adalah angka, ranking berapa, terus juara berapa, tapi tidak memikirkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar dapat nilai, dapat IPK, dapat ranking, dapat juara tuh. Ada sesuatu yang lebih urgent daripada sekedar gengsi-gengsian sama anak tetangga atau sama anak temen untuk saling berkompetisi di sekolah atau di kuliah gitu. Sedangkan ada satu aspek lain di mana itu sangat krusial, yaitu moral dan mental anak, sehingga anak itu tidak melakukan hal-hal yang keji seperti yang tadi di berita gitu. Walaupun anak-anak seperti ini minoritas, tapi kan kita nggak tahu kejadian apa lagi yang akan menimpa orang di sekitar kita. Makanya kalau masalah kayak gini tuh karena masih anak-anak, kan otaknya belum berkembang dengan sempurna, kedewasaannya belum, terus gejolaknya juga belum seperti yang orang yang udah dewasa kayak gitu, yang kompleks permasalahannya seperti utang, seperti problem rumah tangga atau segala macam gitu. Ini cuma masalah anak sekolah gitu. Kalau seumpama dia mendapatkan sesuatu yang buruk dari keluarganya, ya keluarga macam apa yang melahirkan dan mendidik seorang monster yang suatu saat akan merugikan banyak orang. Jadi pelajaran buat diri saya sendiri dan semua orang yang dengerin ocehan saya ini. Jadi alih-alih untuk berprestasi, untuk mengejar angka, nilai, ranking, juara segala macem, tolong kita sadar dulu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Nggak juara tuh nggak apa-apa kok sebenarnya. Nggak ranking 1 juga nggak apa-apa. Yang apa-apa itu ketika orang ngejar yang penting ranking 1, yang penting PR dibikin, terus tugas dibikin biar naik kelas, biar ini itu segala macem. Tapi nyatanya kita kadang lupa untuk mengajari anak kita itu moral, mengajari nilai-nilai budi pekerti luhur. Jadi bisa diajarkan dari segi apapun ya, mungkin dari ajaran agama, bisa mungkin dari budaya Indonesia yang adat ketimurannya masih dijaga katanya, kan kita nggak tahu juga. Katanya orang sekarang ya seperti itulah. Tapi di sini aku tertarik untuk membahas bahwa di sini tuh lebih banyak yang disalahkan tuh harusnya orang tua. Maksudnya dengan cara apa kalian mendidik gitu? Apakah kalian tuh mengecek mental anak kalian atau perilakunya itu seperti apa? Yang saya heran kadang orang tuanya ikut pengajian, orang tuanya sholat, tapi anaknya tidak dicek. Ketika saya pengajian dia lagi apa gitu, apalagi pacaran atau lagi apa. Seakan-akan orang tua ini tuh kayak mau masuk surga sendirian. Padahal ini anak kan titipan juga gitu. Sebelum saya lari ke si pelaku, karena si pelaku ini masih di bawah umur ya guys ya. Jadi kayak heran aja gitu, cara didik orang ini tuh kayak apa sih? Punya masalah apa di keluarganya gitu. Jadi untuk kalian yang udah usia menikah kayak gitu, terus lu mau menikah, berpikir untuk menikahi anak orang, ya tolong dipikirkan nanti persiapannya untuk mendidik anak itu akan seperti apa. Minimal ya takwa, iman dan takwa, terus ilmu dan cuan yang penting itu jangan sampai lupa gitu.
Maksud saya suka banget sama perkataan orang bijak yang mengatakan bahwa orang kaya itu akan mengajari anaknya attitude, tapi kalau orang miskin akan mengajari anaknya bertahan hidup. Jadi kalau orang miskin tuh persetan dengan attitude, selagi kamu masih bisa bekerja dan besok masih bisa makan, ya udah pokoknya gimana caranya lu kerja dan ngasihin duit dan lu nggak mati karena kemiskinan lu. Makanya kalau seumpama mapan dulu atau nikah dulu, ya kalau bisa mapan dulu guys. Kenapa harus bahas nikah anjir. Maksud gua kayak kasihan anaknya ketika orang tuanya nggak prepare, orang tuanya nggak mempersiapkan dari awal gitu loh. Nanti akan dibawa kemana biduk rumah tangga ini? Nggak cuma masalah antara suami dan istri, tapi keturunannya ini apakah sudah dijamin gitu loh ke penghidupannya, pendidikannya dan perhatiannya, sehingga tidak melahirkan monster-monster seperti pelaku pembunuhan yang tadi saya baca gitu. Makanya kasihan gitu loh yang jadi tersangka ya bejaan, yang jadi korbannya kasihan. Tapi kalau suruh milih ini 15 tahun yang lalu tuh mereka si pelaku-pelaku bangsat ini tuh mereka adalah bayi-bayi kecil yang nggak punya dosa gitu loh. Jadi siapa yang menghasilkan, siapa yang mendidik sehingga melahirkan sebuah monster yang mengerikan. Padahal belasan tahun yang lalu dia itu masih bayi yang lucu, nggak tahu apa-apa dan masih polos, nggak punya dosa gitu. Tiba-tiba 15 tahun kemudian menjadi monster yang menghilangkan nyawa temannya sendiri karena urusan sepele gitu loh. Motif pembunuhan gara-gara uang kas. Motif pembunuhan ini karena pelaku dendam dengan korban. Wiwit mengatakan korban menjadi bendahara di kelas tersebut. Gadis asal Kemlagi, Mojokerto itu bertugas memungut iuran dari teman-teman satu kelasnya 5.000 per minggu. Sebelum pembunuhan terjadi, AB menunggak iuran kelas sekitar 2 bulan atau 40.000. Motifnya sementara ini yang bersangkutan AB dendam kepada korban. Ketika itu pelaku tidur di kelas, dibangunkan oleh korban, ditagih untuk membayar iuran kelas yang menunggak 2 bulan, kata Wiwi. Ya bisa disinyalir memang ini dari kalangan bebal. Kalangan bebal itu mungkin dia nunggak 5.000 per minggu, kalau bukan karena miskin berarti karena dia dikasih uang sama orang tuanya tapi tidak dipergunakan untuk yang seharusnya gitu loh. Aturannya di sini ada kas, ya mungkin dia mungkin minta jatah uang kas tapi mungkin buat yang lain. Tapi memang kalau dia tidak untuk yang lain berarti ya mereka ya miskin aja. Udah mah miskin, terus bejat gitu loh kelakuannya yang bengis sekali. Nah orang-orang yang terlahir kayak gini kan kasihan ya. Kita nggak usah ke orangnya dulu ya, fokusnya ke gimana cara menciptakan monster dalam kurun waktu 15 tahun gitu. Hanya karena masalah uang kas. Katanya sakit hati dibangunin pas tidur di kelas. Aduh nggak habis pikir, bener-bener kayak speechless banget. Seakan-akan kayak segampang itu orang tuh tidak berpikir sampai tidak ragu untuk menghilangkan nyawa seseorang, nyawa teman sekelasnya sendiri. Aduh, apalagi zaman sekarang ya guys ya. Zaman sekarang tuh apa-apa orang di posting mungkin atau di apa, terus gampang orang tuh menjadi tersinggung. Mungkin di grup WA atau di mana, kalau mungkin karena dirinya sendiri yang tahu mungkin dia nggak terlalu dendam mungkin karena udah tenar di kelas terus malu segala macam, jadi membuat si anak ini tuh jadi dendam gitu. Kayak nggak ada habisnya aja sih sebenarnya, untuk nggak habis pikir.
7. Terancam penjara seumur hidup. Akibat perbuatannya, AB dan AD harus mendekam di rutan Polres Mojokerto Kota. Mereka terancam pidana mati hingga penjara seumur hidup karena dijerat dengan pasal 340 atau 338 KUHP Junto pasal 80 ayat 3 Junto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 365 KUHP. Memang harus dimusnahkan dari muka bumi orang-orang seperti ini. Dan untuk para orang tua, tolong, dan untuk anak muda juga tolong. Untuk anak muda yang ingin menikah, tolong persiapkan dulu matang-matang mental pendidikan, bukan pendidikan, mental pengetahuan, ilmu dan kemapanan. Terus sebagai orang tua, tolong tolak ukur baiknya anak itu atau prestasinya anak itu tidak dilihat dari ranking atau dilihat dari prestasi atau juara berapa. Ada sesuatu yang lebih urgent dari itu, yaitu moral, mental yang sehat, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gua Kocet, see you till next time. Cut.